Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini Mbah Wira akan memberikan tips ya, cara mudah bertemu makhluk halus ya. Cara mudah bertemu makhluk halus ini Mbah Wira dapatkan dari Kitab Padepokan ya. Jadi cara ini bisa dicoba ya. Jujur ya, terus terang Mbah Wira tidak pernah mencoba. Kenapa? Karena Mbah Wira kalau ingin bertemu dengan makhluk halus ya cukup memejamkan mata, niat sudah ketemu. Jadi saya mendapatkan kitab ini dalam kondisi sudah menjadi praktisi ya. Jadi jujur saja ilmu ini tidak pernah saya pakai. Kenapa? Karena kalau saya ingin bertemu makhluk halus tidak perlu mengamalkan atau tidak perlu menggunakan cara-cara seperti yang ada di kitab ya. Nah, kalau Anda yang awam ingin mencoba silahkan. Tahu ya, Anda penasaran ingin bertemu dengan makhluk halus, bener nggak sih yang namanya makhluk halus itu ada ya. Walaupun dalam rukun iman ya itu ada ya, iman kepada yang gaib ya. Tapi barangkali kok Anda ya imannya kurang kemudian ingin bertemu makhluk halus, maka silahkan cara ini bisa dipakai ya. Yang pertama, mandi dulu ya, mandi dulu yang bersih. Kenapa? Karena kalau kita mandi itu kita akan meminimalkan rasa tidak nyaman di badan, sehingga ketika kita melakukan upaya-upaya dalam rangka bertemu makhluk halus tadi bisa kusuk ya, bisa kusuk, bisa tekun, bisa serius. Ya, pertama mandi dulu. Setelah mandi pakai pakaian yang longgar ya, mau pakai sarung boleh, pakai celana boleh, pakai kaos boleh, yang penting yang longgar, yang nyaman ya. Jangan pakai celana jin ya. Kenapa? Kalau celana jin dipakai duduk bersila susah ya. Jadi pakai pakaian yang longgar, yang nyaman. Sarung boleh, terserah ya, kaosan juga boleh, yang penting yang nyaman ya. Kemudian yang ketiga, memakai wangi-wangian ya. Memakai wangi-wangian, boleh pakai minyak vanbu ya, boleh pakai misik ya, misik putih itu kan enggak berbau menyengat ya, baunya kan halus ya. Atau pakai jafaron, bebas ya. Pakai wangi-wangian di kedua pergelangan tangan, kemudian di ulu hati ya, di ulu hati, kemudian di leher sebelah kiri ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu apa ya, cari ruangan ya, cari ruangan yang kosong. Kalau rame ya biasanya akan mengganggu kefokusan atau kekusuan, sehingga carilah ruangan yang kosong ya. Boleh di rumah Anda, boleh di kebun, boleh di kuburan, boleh di lapangan, terserah, yang penting kosong. Dan lakukan malam hari ya, malam hari. Kenapa? Kalau siang nanti diketawain orang ya. Kalau siang itu ngapain duduk diam bertapa di kuburan, wah nanti ditangkap Satpol PP ya, atau digiring sama Pak RT ya, diciduk sama Pak RT, repot. Jadi malam hari ya. Carilah ruang yang sepi, yang sunyi, yang enggak banyak orang ya. Kemudian duduk bersila ya. Duduk bersila yang rileks ya, kakinya ditekuk yang rileks, tangannya ditaruh di atas lutut ya. Kemudian pejamkan mata. Rileks aja, rileks, santai, enggak usah tegang ya. Kenapa? Karena supranatural itu semakin dikejar akan semakin jauh. Jadi rileks aja, rileks, nikmati setiap prosesnya ya. Kemudian tarik nafas pelan-pelan melalui hidung ya. Tarik nafas pelan-pelan, kemudian hembuskan lagi melalui hidung ya. Tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui hidung. Tarik nafas melalui hidung, hembuskan lewat mulut ya, boleh, terserah ya. Kalau saya lebih suka tarik nafas lewat hidung, hembuskan lagi lewat hidung, supaya apa? Supaya nggak gampang haus. Kalau lewat mulut tuh nanti gampang haus, biasanya gitu ya. Sesuai selera, yang penting nyaman. Kemudian resapi ya, resapi, fokus pada tarikan nafas dan hembusan nafas. Jadi fokusnya itu jangan ingat utang, ingat mantan ya, ingat mantan yang kawin lagi ya, jangan ya. Fokuslah pada tarikan nafas dan hembusan nafas. Fokus, kemudian dalam hati ya, dalam hati berzikir ya Sufaihutsa ya, saya ulangi ya, dalam hati berzikir ya Sufaihutsa berulang-ulang hingga terjadi manifestasi atau tanda-tanda kehadiran makhluk halus di sekitar Anda ya. Mudah ya, ulang-ulang ya. Jadi sambil bernafas, sambil berulang-ulang berzikir ya Sufaihutsa kayak gitu. Nah, nanti biasanya ya pada hitungan ke-100 begitu nanti sudah ada ya, tanda-tanda kehadiran ya, tanda-tanda kehadiran jin di sekitar manusia itu. Kalau tiba-tiba, kalau ya biasanya itu suasana atau anginnya itu dingin, tiba-tiba menjadi panas. Kalau sebelumnya itu panas, tiba-tiba ada angin dingin yang berhembus ya, tiba-tiba merinding ya. Atau kalau nggak gitu, sebelumnya nggak ada suara orang jalan, tiba-tiba ada suara orang jalan ya, kledak 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 kayak gitu. Kalau sebelumnya nggak ada suara anjing melolong, serigala melolong, tiba-tiba ada serigala yang melolong ya. Kalau sebelumnya tidak ada hembusan angin, jadi ada seperti yang meniup-niup tengkuk. Nah, itu semua ada tanda-tanda makhluk halus. Kalau biasanya itu di kulit itu tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba seperti ada yang menyentuh
rasanya dingin. Nah kayak gitu itu adalah tanda-tanda kehadiran makhluk halus ya. Nah itu bisa Anda coba seandainya Anda penasaran ya ingin bertemu dengan makhluk halus. Nah, lalu setelah makhluk halus datang itu bagaimana ya? Terserah Anda ya. Mau dibawa pulang boleh, mau diajak komunikasi boleh, mau minta nomor togel ya silahkan ya. Saran saya nggak usah minta nomor togel ya. Saran saya ketika sudah terjadi seperti itu ya pulang ya. Kenapa? Karena nanti kalau dilanjutkan ya kita tidak pernah tahu ya seberapa tebal keimanan Anda ya. Nanti kalau kesurupan ya kejut-kejut sendiri di lapangan ya bingung ya, nggak ada temennya kayak gitu guys. Ya, atau tiba-tiba misalnya Anda bertapa di kuburan ya tiba-tiba digigit ular ya, wah itu nanti ya bingung juga ya. Jadi saran saya ya kalau sudah ada tanda-tanda kehadiran mereka ya pulang ya, gitu aja. Nah lalu seandainya kemudian kesurupan bagaimana ya? Harus mengajak teman, berarti mengajak teman tapi temannya ngawasi aja dari jauh, jangan dekat-dekat ya. Nanti kalau kesurupan bisa di ngajiin, atau kalau nggak gitu ya ditunggu aja sampai kesurupannya selesai. Paling nanti kalau udah pagi ya kesurupannya ya selesai sendiri kan gitu ya, kayak gitu. Kalau misalnya nanti kemudian ada genderuwo yang nampak terus kemudian Anda takut ya atau ada pocongan gimana ya, membaca doa ayat kursi boleh ya, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah boleh ya, surat Rikul boleh ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas ya, itu juga boleh ya. Ini semua kan tergantung kesiapan mental ya. Kalau siap mental silakan boleh dicoba ya. Oke kawan, itu tadi ya 5 cara mudah bertemu makhluk halus. Silakan kalau Anda penasaran boleh dicoba. Terima kasih. Sekian konten kali ini ya. Tentunya kami akan hadir dengan konten-konten lain yang tidak kalah menarik.